Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam materi proses integrasi sosial bagian 2, melanjutkan materi yang kemarin ya. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu akomodasi. Baik. Dengan mengakomodir atau mengurangi itu mungkin lebih memfasilitasi ya, dan nggak mengurangi juga, karena perbedaan-perbedaan tertentu itu tidak dikurangi secara menyeluruh. Tetap ada, cuma lebih memfasilitasi dan mengambil jalan-jalan yang sama, tujuan-tujuan yang sama. Contohnya ya processing tadi ya, masuk dalam Sumpah Pemuda tadi, itu kan mengambil sesuatu yang sama. Kita berbangsa satu, bangsa Indonesia berbahasa satu, walaupun kita tidak menghilangkan bahasa-bahasa daerah masing-masing atau kebangsaan-kebangsaan dan kesukuan-kesukuan daerah masing-masing, hanya kita menyepakati untuk mengambil satu kesamaan agar kita memiliki sebuah simbol persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada yang tidak perlu dihapuskan. Lalu proses selanjutnya adalah kerjasama. Apa sih kerjasama? Bentuk integrasi yang terjalin antara individu atau kelompok yang berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Berawal dari kesamaan orientasi dan kesadaran dari setiap anggota masyarakat, kerjasama muncul apabila seseorang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama. Dalam konteks kemerdekaan lagi, kita kembali sebagai jadikan contoh. Setelah ada interaksi, setelah ada identifikasi, saya merasa kita sama-sama bangsa Indonesia, walaupun saya orang Irian, orang Manado, orang manapun, itu sama-sama dijajah Belanda dan harus memerdekakan diri. Lalu ada proses akomodasi, walaupun kita beda-beda, kita harus mengambil satu tujuan yang sama, satu visi misi, satu kesamaan tertentu agar tidak melihat perbedaan-perbedaan itu sebagai jurang perpecahan. Akhirnya kita bisa melakukan kerjasama, yaitu dengan mencoba melawan Belanda dengan berbagai macam cara nih. Cara-cara yang dilakukan pejuang seperti Sudirman itu jelas dengan cara militer. Yang dilakukan oleh pemikir-pemikir seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain itu secara diplomatis, dan juga dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di luar negeri, yaitu melakukan sejenis propaganda ke dunia internasional. Ini loh negara Indonesia sedang dijajah. Nah, berbagai macam kerjasama ini tidak akan pernah muncul, tidak akan membuat Indonesia ketika mungkin dalam tahap-tahap selanjutnya tidak maksimal, di interaksinya tidak maksimal, terus dalam proses identifikasi juga tidak teridentifikasi dengan baik, tidak merasa bahwa kita satu perjuangan, kita satu memiliki kesamaan karakteristik yang sama, yaitu bangsa yang dijajah oleh Belanda. Tidak juga dalam proses akomodasi juga malah kemungkinan besar kerjasama itu tidak terjadi. Yang selanjutnya setelah dari sebuah kerjasama, karena kerjasama itu akan lebih efektif ketika akan terjadinya adalah tahap selanjutnya, yaitu koordinasi, atau menurut Kamus Sosiologi, pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Nah, kenapa penting? Karena kalau misalkan sudah bekerja sama, sudah jadi gitu, ketika tidak ada pengaturan-pengaturan tertentu, tidak ada batasan-batasan tertentu, jalannya juga nanti akan terjadi perpecahan lagi, integrasinya tidak akan terbentuk. Maka dari itu, kalau dalam konteks contoh dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, tahap kerjasama itu dilambangkan atau diperlihatkan dalam proses adanya BPUPKI, adanya PPKI, adanya Panitia 9, di mana mereka melakukan sebuah rapat-rapat untuk menentukan nih bagaimana sih
bentuk negara Indonesia nantinya kalau sudah merdeka, bagaimana sih pernyataan kemerdekaan kita, wilayahnya mencakup mana, dan kewarganegaraan Indonesia seperti apa, dan juga yang paling penting adalah menghasilkan Pancasila, di mana Pancasila ini sebagai dasar dari negara, dasar dari bagaimana negara dan masyarakat itu nanti akan bertingkah laku berpedoman pada Pancasila. Sehingga integrasi sosial ataupun integrasi nasional dalam konteks negara bisa terwujud dengan adanya tadi ya, ada koordinasi. Setelah tahap-tahap itu terjadi, akhirnya akan terbentuk sebuah tahap asimilasi atau proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha dalam mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Nah, kenapa saya beri tanda kutip dalam kata mengurangi? Karena menguranginya tidak secara harfiah kita menghilangkan benar-benar perbedaan yang ada. Seperti yang ada di gambar ini ya. Samain semua warna merah. Bukan dengan seperti itu. Tapi bagaimana proses asimilasi ini dilihat sebagai lunturnya pemikiran individu dalam sebuah kelompok atau pemikiran kelompok-kelompok kecil dalam sebuah masyarakat yang luas untuk memikirkan kespesialan atau ego dari dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri yang berbeda dengan ego dan dari diri orang lain ataupun ego dari kelompok orang lain. Nah, dengan tidak terbiasanya kita tidak memikirkan itu, otomatis kita akan mengurangi dalam tanda petik perbedaan-perbedaan di antara kita, tetapi lalu akan menimbulkan atau memikirkan apa-apa yang sama di antara kita sehingga bisa mencapai tujuan yang kita sepakati bersama di awal. Nah, proses asimilasi ini yang kadang memang cukup sulit karena kadang-kadang asimilasi ini terbentur dengan ego diri sendiri, terbentur dengan ego kelompok-kelompok sosial tertentu atau kesukuan tertentu atau agama tertentu, atau kebalikannya, kadang-kadang proses asimilasi ini terlalu dimaknai secara harfiah sehingga dalam konteks membuat masyarakat itu menjadi sebuah terintegrasi, itu malah dilakukan penyamaan dalam hal apapun. Ternyata dalam kehidupan sekolah misalkan seragam. Jujur, saya tidak begitu setuju dengan adanya seragam, terutama dalam konteks anak SMA, anak SMP. Kenapa? Begini, tujuannya seragam adalah untuk menghilangkan perbedaannya, karena semua orang sama, dia mata pendidikan itu semua orang setara sama. Memang benar itu adalah konsep di dalam dunia pendidikan, memang itu. Hanya saja caranya dengan melakukan pengaman sebenarnya membutakan kita akan adanya perbedaan di sekitar kita dari awal, sejak kita dini, dari mulai SD, SMP, SMA, dari dunia pendidikan kita tidak terbiasa dengan perbedaan karena adanya seragam. Seharusnya ketika kita ingin melatih orang itu agar dewasa dengan perbedaan, tidak anti dengan perbedaan, tidak gampang berkonflik karena berbeda, justru kita harus membiasakan mereka selalu bertemu dengan perbedaan itu, berinteraksi dengan perbedaan itu, entah itu perbedaan status ekonomi, misalkan ada orang kaya karena nggak pakai seragam, misalkan ya, kita bayangkan nggak pakai seragam, bajunya kelihatan lebih bagus. Ada yang orang kurang punya, bajunya kelihatan tidak modis dan sebagainya. Atau ada yang orang Jawa ternyata berangkat sekolah menggunakan pakaian yang orang Sunda juga sama gitu.
atau dengan agama tertentu karena dia suka dengan agamanya, akhirnya berpenampilan sesuai dengan agamanya itu. Kalau setiap hari dibiasakan seperti itu, sebenarnya kita akan lebih toleran dengan perbedaan-perbedaan itu. Mungkin akan timbul konflik-konflik kecil, tapi konflik-konflik kecil yang terlatih, kita latih dari awal dan difasilitasi oleh guru sebagai penengah, sesama teman sebagai penengah, dan dikasih pengertian di situ, justru itu akan lebih mendewasakan kita terhadap perbedaan daripada kita dibutakan tentang perbedaan yang nyata gitu. Kita tidak disajikan dengan perbedaan yang nyata, kita seperti dimasukkan ke dalam sebuah ruang tertutup, diisolasi. Kita ini semua sama gitu. Pendapat saya tentang seragam ya. Bisa benar, bisa juga salah. Kembali lagi ke asimilasi tadi. Nah, proses asimilasi ini yang dimana sesama individu saling menerima walaupun ada perbedaan dengan menonjolkan kesamaan tujuan bersama. Proses inilah ketika sudah terjadi akan sebuah integrasi. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan materinya. Nah, untuk penugasan, teman-teman sudah menonton film kemarin ya yang saya berikan judulnya itu. Nah, coba nih teman-teman gunakan setting dan latar cerita dari film tersebut. Bagaimana sih? Jelaskan tahapan-tahapan sebuah integrasi di dalam filmnya. Integrasi apa yang dimaksud? Nah, dari film di awal kan sudah diperlihatkan tuh sistem pemasyarakatannya seperti apa, pembagian faksi, ada faksi ini, faksi itu, faksi ini, faksi itu. Lalu bagaimana seorang anak ketika tumbuh dewasa dalam memilih faksi, terus nanti akhirnya tinggal bersama faksi itu. Nah, dengan sistem yang awal seperti itu, dan di akhir film sistem itu tergoyahkan dengan konflik-konflik yang terjadi, akhirnya terlihat sebuah integrasi baru di akhir film, walaupun itu masih ngegantung ya, karena itu sebenarnya serial beberapa film karena diambil dari novel. Nah, tapi cukup di satu film itu aja. Nah, teman-teman silahkan identifikasikan bagaimana sih tahapan itu ya terintegrasi menjadi masyarakat dengan bentuk baru dari bentuk yang awal, mulai dari interaksinya seperti apa sih antar individu di dalam sebuah faksi tertentu, atau antar faksi interaksinya seperti apa. Ada yang bernuansa positif tentunya, ada yang bernuansa negatif, misalkan antar faksi tertentu saling berkonflik atau saling bertengkar, saling tidak suka, saling curiga. Nah, itu diceritakan aja di situ bagaimana sebuah interaksi sosial yang ada di dalam filmnya. Lalu selanjutnya nanti tahap identifikasi. Bagaimana sih mereka mengidentifikasikan dirinya terhadap faksinya masing-masing. Bagaimana mereka mengidentifikasi dirinya, menyamakan dirinya dengan masyarakat secara keseluruhannya. Teman-teman bisa lihat di situ secara jeli apakah di tahapan masyarakat awal, di awal film itu sehingga terjadi konflik itu, identifikasi yang dominan yang mana nih? Apakah identifikasi orang lebih dominan menyamakan diri dengan faksi, atau dengan dia menyamakan diri, saya tuh sama-sama bagian dari masyarakat keseluruhan di dalam film itu? Coba teman-teman analisis yang mana yang lebih dominan. Tentunya kedominanan itu kembali lagi pada penjelasan di awal, mengakibatkan tindakan-tindakan mereka yang mereka lakukan apakah berorientasi terhadap kelompoknya sendiri atau tindakannya itu demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lalu selanjutnya dilihat akomodasinya, mulai timbul akomodasinya seperti apa, mulai mencari tujuan-tujuan bersamanya di mana, di adegan apa, cerita seperti apa. Lalu selanjutnya kerjasama yang dibentuk setelah menghadapi konflik itu, ada muncul kerjasama. Apa sih kerjasamanya?
ada beberapa faksi, anggota dari beberapa faksi melakukan perlawanan gitu, itu seperti apa? Atau mungkin kerjasama di faksi tertentu yang malah mendominasi masyarakat, ingin menguasai masyarakat, itu bentuknya seperti apa? Itu ceritakan aja nggak apa-apa. Lalu selanjutnya koordinasinya seperti apa sih terlihat? Apakah terlihat secara nyata apa enggak? Terus apa sih yang dikoordinasikan, apa yang direncanakan agar masyarakat itu bisa lebih terintegrasi menjadi sebuah masyarakat baru di dalam cerita film Divergent. Dan yang terakhir, bentuk asimilasinya seperti apa dalam konteks film Divergent ini. Oke, cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk pengambilan suara dalam presentasi ini juga mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.